Coba deh, lupain dulu semua yang kalian kira kalian tahu soal pelaut kuno. Ceritanya tuh bukan dimulai dengan kapal-kapal besar dan bendera yang megah, tapi jauh, jauh lebih awal, di zaman di mana lautan itu adalah batas akhir yang nggak terbayangkan. Jadi siap-siap ya, karena kita bakal bongkar beberapa anggapan umum. Oke, kita langsung mulai dengan pertanyaan pertama. Dan pertanyaan ini, wah ini benar-benar bakal mengubah cara pandang kalian soal sejarah manusia. Kedengarannya gila kan? Bayangin aja, nenek moyang kita, bahkan bukan Homo sapiens loh ya, udah berani menantang lautan lepas. Tapi ada sebuah teori berani yang seolah-olah ngajak kita buat mikirin ulang semua yang kita tahu. Biar kebayang nih ya, Selat Lombok ini bukan sekedar perairan biasa. Kedalamannya 1.400 meter, arusnya super kuat, bisa nyeret apa aja. Dibandingin ini, Selat Inggris yang terkenal itu kelihatan kayak kolam renang anak-anak. Jadi ini bukan cuma sekedar nyeberang, ini soal menaklukkan samudera dalam. Nah, bagian paling menarik dari teori ini yang diajukan sama Profesor Robert G. Badnarik adalah ini tuh bukan tentang kita, bukan Homo sapiens. Dia berpendapat kalau hominin pendahulu kita, nenek moyang kita yang lebih purba, ngeliat awan cumulus ngegantung di atas Lombok dari ujung Bali dan mereka bikin satu kesimpulan yang mengubah sejarah. Di seberang sana pasti ada daratan. Logikanya tuh meskipun simpel, tapi jenius banget. Pertama, mereka mengamati. Mereka tahu kalau awan kayak gitu seringnya terbentuk di atas daratan. Kedua, mereka berhipotesis, dan ini lompatan pemikiran yang luar biasa loh. Dan yang ketiga, mereka berinovasi, pakai alat-alat batu seadanya buat ngebangun rakit bambu pertama di dunia. Pelayaran pertama itu mungkin lompatan besar, tapi itu baru percikannya aja. Nah, sekarang ayo kita lihat gimana percikan itu bisa menyulut revolusi teknologi yang membuka seluruh dunia. Pelayaran pertama itu emang kayak percikan api, tapi butuh puluhan ribu tahun sampai api itu benar-benar berkobar. Coba bayangin rentang waktunya. Dari raket bambu sederhana yang bawa manusia pertama ke Australia, kita lompat lebih dari 50.000 tahun ke depan ke kano lesung, itu perahu yang dilubangi dari satu batang pohon, sampai akhirnya terjadilah revolusi yang sesungguhnya di lautan. Revolusi itu datangnya dari bangsa Austronesia. Perangkat Austronesia mereka itu lebih dari sekedar perahu. Ini sebuah sistem. Dengan gabungin katamaran, cadik untuk stabilitas, dan layar unik yang disebut layar cakar kepiting, mereka menciptakan kapal yang mampu menaklukkan lautan lepas, bukan cuma perairan pesisir. Kejeniusan desain mereka itu ada pada kombinasinya. Katamaran itu bikin platformnya jadi stabil banget, jadi nggak gampang terbalik. Terus cadik, kayak yang bisa kita lihat di Parawe, fungsinya kayak lengan penyeimbang, bikin kapal tetap tegak bahkan di laut yang ganas. Dan layar tanja, wah ini mahakarya aerodinamika kuno, didesain sempurna untuk menangkap angin muson dan mendorong mereka ribuan mil jauhnya. Tapi ini yang paling penting, teknologi aja nggak cukup. Seperti yang ditekankan di kutipan ini, keberhasilan mereka itu bukan karena untung-untungan. Mereka itu ilmuwan samudra, mereka membaca jalur bintang seperti peta, merasakan pola gelombang yang tak terlihat, dan menafsirkan tanda-tanda alam untuk bernavigasi melintasi bentangan biru yang luas. Nah, kombinasi teknologi canggih dan pengetahuan alam inilah yang bikin mereka bisa melakukan hal yang luar biasa. Mereka bukan cuma menjelajahi dunia, mereka menghubungkan dunia untuk pertama kalinya. Skalanya itu benar-benar mencengangkan. Dari pantai Afrika di Madagaskar sampai ke pulau paling terpencil di dunia, Pulau Paska, bangsa Austronesia menyebar ke wilayah yang mencakup setengah dari keliling bumi. Ini adalah migrasi maritim paling luas dalam sejarah manusia sebelum era kolonial. Dan mereka itu nggak cuma membawa diri mereka sendiri, mereka menciptakan cikal bakal dari jalur sutra yang terkenal itu, tapi versi laut. Jauh sebelum karavan onta melintasi Asia, kapal-kapal Austronesia sudah memperdagangkan rempah-rempah, giok, dan yang terpenting, ide-ide, sehingga menciptakan jaringan perdagangan global pertama di dunia. Dan disinilah kita bisa menempatkan semuanya dalam perspektif yang menarik. Sementara peradaban besar seperti Mesir, Fenisia, dan Romawi mendominasi laut mereka sendiri, misalnya Mediterania atau Laut Merah, bangsa Austronesia lah yang benar-benar jadi penjelajah samudra sejati, dengan teknologi yang emang dirancang untuk menaklukkan jarak yang sangat jauh. Terus kenapa laut jadi begitu penting? Tentu saja, ekonomi. Di Kekaisaran Romawi, memindahkan barang lewat laut itu 60 kali lebih murah daripada lewat darat. Laut memungkinkan adanya perdagangan massal, pertumbuhan kota-kota, dan perluasan kekaisaran. Laut adalah mesin ekonomi dunia kuno. Oke, kita udah lihat betapa pentingnya laut bagi dunia kuno yang kita kenal. Tapi, gimana kalau sebagian besar dari kisah paling awalnya itu hilang? Gimana kalau bab-bab pertamanya tersembunyi, tenggelam di bawah ombak?
Akhir zaman, es itu membawa perubahan besar. Saat lapisan es mencair, permukaan laut naik secara drastis, menenggelamkan lanskap pesisir, tempat nenek moyang kita hidup, berburu, dan mungkin pertama kali melaut. Dunia mereka sekarang adalah dunia yang hilang. Nah, ini membawa kita ke sebuah ekspedisi modern di lepas pantai Florida. Para arkeolog ini nggak mencari secara acak. Mereka pakai teknologi canggih untuk memetakan dasar sungai kuno, dengan teori bahwa disitulah, di sepanjang sumber air tawar, para pemukim pertama Amerika bakal mendirikan pemukiman. Dan mereka nyarinya bukan di perairan dangkal loh. Mereka menyelam hingga kedalaman 130 kaki, itu hampir 40 meter, ke tempat di mana tidak ada manusia yang pernah berdiri selama lebih dari 13.000 tahun. Coba bayangin deh. Dan ini dia penemuan pentingnya. Mereka emang belum menemukan mata tombak atau artefak, tapi mereka menemukan sesuatu yang sama pentingnya. Mereka menemukan chert, bahan mentah yang digunakan untuk membuat peralatan tersebut, tepat di lokasi di mana orang-orang kuno akan mengumpulkannya. Seperti kata salah satu arkeolognya, ini seperti menemukan tumpukan jeraminya. Mereka telah membuktikan bahwa sumber daya yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia prasejarah ada di sana. Sekarang, pencarian yang lebih terfokus untuk jarum, yaitu artefak definitif, bisa dimulai. Semua ini jadi bikin kita bertanya-tanya, kalau kisah para pelaut pertama bisa jadi jauh lebih tua dari yang kita duga, dan kalau seluruh dunia pesisir kuno tersembunyi dari pandangan kita, rahasia apa lagi tentang masa lalu pelayaran kita yang masih menunggu untuk ditemukan di kedalaman sana?